Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita sampai saat ini masih diberinya kesempatan dan untuk beramal saleh dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang selamat, yang penuh dengan rahmat dan keberkahan, yang mendapat manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat, yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Kerabat dengar radio Suara Banjar rahimakumullah. Pada kesempatan ini, perkenankan kami Muhammad Fitri, ASN Penyuluh Agama Islam Fungsional Kementerian Agama Kabupaten Banjar, bertugas di kantor urusan agama Kecamatan Kertakhanyar untuk menyambut KUA sebagai pusat layanan keagamaan, menyampaikan dan berbagi informasi, diantaranya adalah layanan konsultasi zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sertifikasi halal dengan judul Ekonomi Syariah, Wakaf Produktif dan Sertifikasi Halal untuk Siap. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Setiap muslim berperan aktif wajib menjaga 5 hal pokok: kemurnian agamanya, hifdzuddin, keselamatan jiwanya, hifdzun nafs, kemurnian keturunannya, hifdzun nas, harta bendanya, hifdzul mal, dan memelihara akalnya, hifdzul akal. Dalam pandangan agama Islam, barang yang dikonsumsi akan menjadi darah daging yang apabila secuil saja tidak halal, maka pertanggungjawabannya di akhirat menjadi bahan bakar neraka. Konsep halal dan haram dalam Islam, segala benda adalah boleh atau halal dikonsumsi kecuali yang secara spesifik disebut dilarang atau haram digunakan. Halal dalam kesatuan adalah halalan thayyiban, yang di dalamnya mencakup hygiene atau bersih, healthy sehat, dan wholesome atau manfaat. Wahai manusia, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang ada di muka bumi yang halal dan thayyib, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah 168. Halal itu harus bersih, murni, dan dibuat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dikecualikan yang diharamkan adalah babi dan keturunannya, darah dan turunannya, binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, bangkai, binatang buas, dan khamar. Di antaranya terungkap pada buku yang populer karya Al-Qardawi, Al-Halal wal Haram fil Islam, menunjukkan bahwa halal haram sangat penting bagi kaum muslim. Ada kebutuhan mendesak mengenai apa yang halal dan yang haram dalam konteks kekinian. Di antaranya juga adanya pro dan kontra tentang halal haram yang berpandangan bahwa hal ini menunjukkan kekakuan dan formalitas dalam
beragama. Halal dan haram adalah substansi keislaman seseorang, yang akarnya adalah masuk dalam kategori akhlak. Sebagaimana dalil berikut. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia, yang agung. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Al-Hadis. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Al-Hadis. Akhlak dalam bahasa Arab, kata khal artinya ciptaan dan khalaqa artinya mencipta. Sementara karakter disebut khuluq. Ini berarti karakter seseorang melekat pada wujud penciptaan dirinya dan menciptakan siapa dirinya. Akhlak itu bersifat relasional. Akhlak mewujud dalam hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan lingkungan, dan dengan dirinya sendiri. Menurut Fajrul Rahman, semangat dasar di Al-Quran adalah moral, dari mana ia menekankan monoteisme dan keadilan sosial. Hukum moral itu tak berubah. Ia adalah perintah Tuhan. Manusia tidak dapat membuat berubah. Ia adalah perintah Tuhan. Manusia tidak dapat membuat atau memusnahkan hukum moral. Ia harus menyerahkan diri kepadanya. Penyerahan diri ini disebut Islam, dan implementasinya dalam kehidupan disebut ibadah atau pengabdian kepada Allah. Hukum moral bagi Fajrul Rahman itu tiada lain daripada nilai-nilai akal. Ketentuan hal haram adalah tata nilai Islam yang mengatur perilaku akhlak manusia dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, alam lingkungan, dan diri sendiri. Halal haram bukan sekedar bentuk, tetapi isi. Bukan sekedar formalitas, tetapi substansi. Kerabat dengar Radio Suara Banjar, rahimakumullah. Sebetulnya halal itu apa? Menurut Al-Jurjani mendefinisikan bahwa halal adalah segala sesuatu yang tidak diganjar siksa jika menggunakannya, dan apa yang dibolehkan oleh syariat melakukannya. Menurut Al-Qardawi, halal adalah sesuatu yang boleh, yang terlepas baginya ikatan larangan dan syariat mengizinkan orang melakukannya. Ayat tentang halal Al-Baqarah 168. Wahai sekalian manusia, kamu makanlah dari apa yang tersedia di bumi yang halal hukumnya, lagi baik sifatnya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya bagi kamu adalah musuh yang nyata. Al-Baqarah 172. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah oleh kamu dari yang baik-baik, apa yang kami rizkikan kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepada Allah jika kamu adalah hamba kepadanya kamu menyembah. Beberapa kaidah fikih. Pada dasarnya semua hal boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah semata. Yang halal mencukupkan dari yang haram. Keadaan darurat membolehkan yang dilarang. Pada 28 April 2017, International Conference on Food and Drink in Islamic Societies and Culture, beberapa catatan. You are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Konferensi ini dihadiri perwakilan 19 negara, sebagian dihadiri oleh negara non-muslim. Pemerintah Singapura mendukung produk halal karena dinilai lebih menguntungkan secara bisnis, karena konsumennya terbesar adalah muslim. Hong Kong masih mengaitkan halal dengan identitas Islam, sehingga masih menolak. Menurut sudut pandang Islam, idealnya semua produk dibuat sendiri oleh produsen muslim dengan tuntunan ajaran syariat Islam. Faktanya adalah produsen dan produknya masih didominasi oleh non-muslim, sedangkan konsumen muslim
seiring dengan kesadaran menggunakan produk halal sebagai bentuk ketaatan menjalankan agama. Lebih memilih produk yang halal sehingga produsen supaya tidak kehilangan konsumen mau tidak mau harus memproduksi dan mensertifikasi produknya supaya masuk kategori halal. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Bisnis atau usaha syariah adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, dan perdagangan, baik berupa barang maupun jasa, yang sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hukum bisnis, pelaku tak hanya mementingkan keuntungan saja, tapi juga apakah kegiatan jual beli yang dilakukan bisa mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah fikih terdapat suatu rumusan, yaitu dalam hal muamalah hukum asal sesuatu adalah dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkan. Untuk itu, kaum muslimin cukup bertanya tentang apa yang dilarang. Kalau tidak ada larangan, maka berarti hal tersebut dibolehkan. Akan tetapi, untuk mengetahui sesuatu dilarang atau tidak dibolehkan, maka kita harus berusaha untuk mengetahui atau mempelajari apakah ada larangan dalam syariah Islam. Jangan disalahartikan, belum tahu hukum tidak sama dengan tidak ada larangan. Dalam kaidah fikih dinyatakan, ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Kalau setelah diselidiki, hukum sesuatu ternyata memang tidak dilarang dalam Al-Quran dan hadis Nabi, maka baru kita boleh mengatakan hukumnya mubah atau boleh. Ruang lingkup bisnis syariah terdiri dari 3 aspek. Akad-akad yang menyangkut input, faktor-faktor produksi, misalnya akad dalam permodalan, bentuk badan usaha, pembelian bahan baku, dan lain-lain. Akad-akad yang menyangkut proses, misalnya hukum syariah tentang manajemen, teknologi, barang dan jasa, pemasaran, jual beli, dan lain-lain. Akad-akad yang menyangkut output, tentang profit dan benefit, misalnya hukum tentang laba, upah atau gaji, zakat, sedekah, dan lain-lain. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Potensi usaha syariah di Indonesia, yang mana mayoritas penduduknya muslim, dapat dilihat dari perkembangan lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah maupun lembaga keuangan non-bank, asuransi syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, leasing syariah, gadai syariah, bank wakaf mikro, dan lain-lain. Kesadaran masyarakat muslim yang mulai tinggi dengan permintaan terhadap produk-produk yang terjamin baik dalam akad, kehalalan, dan sesuai dengan syariat Islam. Tren bisnis secara syariah oleh para pelaku usaha dengan berkembangnya bisnis syariah baik produk maupun jasa seperti hotel syariah, pantai syariah, ojek syariah, kuliner syariah, salon syariah, produk kosmetik, obat, fashion, dan lain-lain. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Indonesia sebagai salah satu destinasi halal dunia. Dalam industri makanan halal dunia, pada tahun 2016, jumlah konsumsi makanan halal adalah sebesar 1.245 miliar US dollar. Dan Indonesia memiliki tingkat konsumsi makanan halal tertinggi di dunia. Sayangnya, kita masih berkutat dalam konsumsi dan belum merambah ke industri produksinya. Ini yang kemudian menjadi peluang ekonomi syariah untuk Indonesia. Sehingga diperlukan sinergi seluruh elemen untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang dilakukan oleh setiap elemen, baik ulama, pemerintah, regulator, masyarakat dan pelaku usaha, akademisi, media, dan bank syariah. Kebijakan pemberdayaan ekonomi pesantren bekerjasama dengan BPKM, Badan Koordinasi Penanam Modal dan Kementerian Perindustrian dan Pengembangan Kawasan Industri melalui penyiapan tenaga kerja terampil lulusan pondok pesantren serta sinkronisasi kawasan industri dan kawasan religius. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah.
Kementerian Agama bersama Bank Indonesia mengembangkan kerjasama kemitraan dalam pemberdayaan ekonomi pesantren sekaligus penguatan ekonomi syariah. Untuk kemitraan ini, Kementerian Agama telah menyiapkan template inkubasi bisnis untuk pesantren, roadmap virtual market produk pesantren, pelatihan usaha, dan festival pondok pesantren. Kerjasama BI dan Kementerian Agama dalam pengembangan ekonomi syariah, pengembangan kemandirian ekonomi lembaga pondok pesantren, dan peningkatan layanan non-tunai untuk transaksi keuangan di lingkungan Kementerian Agama melalui berbagai program, diantaranya edukasi keuangan kepada para santri, kerjasama inkubator kewirausahaan dan pondok pesantren, perluasan gerakan nasional non-tunai untuk transaksi keuangan di lingkungan Kementerian Agama dalam rangka mewujudkan keuangan inklusif dan gerakan nasional non-tunai yang terarah dan efisien. Contoh-contoh usaha syariah: ojek online syariah Mbak Jack Banjarmasin, Pantai Syariah Pulau Santen Banyuwangi, Ukti Danti Cafe Syariah Sulawesi Selatan, Salon Syariah Biti Akhwat Banjarmasin, Penginapan Syariah Mulia Homestay Syariah Banjarmasin, Hotel Grand Q Dapam Syariah Banjarbaru. Untuk potensi perkebunan, adanya dukungan SDA yang mendukung investasi jangka panjang, pengembangan usaha agrowisata. Untuk pemangku kebijakan, adanya dukungan pendampingan, perlindungan, regulasi, literasi, edukasi, standarisasi, dan pengembangan. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Peluang dan tantangan dalam membangun usaha syariah. Sertifikasi produk halal menjadi sangat penting dalam perlindungan konsumen dan penjualan barang untuk ekspor. Penggunaan instrumen pembiayaan syariah sangat penting untuk membangun bisnis syariah supaya dari hulunya sudah halal. Inovasi produk dalam produk-produk yang ditawarkan seperti memanfaatkan komoditas menjadi produk baru yang dapat diminati masyarakat atau bisnis baru, model baru pada industri jasa. Literasi syariah yang masih minim dan paparan mengenai keuangan syariah dan industri halal yang masih minim. Transformasi ekonomi digital syariah dalam transaksi jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran digital syariah dan penjualan di marketplace yang halal untuk memudahkan proses jual dan beli. Dalam bisnis syariah, gunakan infrastruktur keuangan syariah, gunakanlah bank syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah, dan lain-lain. Hindari spekulasi, hindari ketidakjelasan dan permainan bisnis yang merugikan orang lain. Berjamaah, bersinergi, berkolaborasi, saling bantu membahu sesama pengusaha. Bantu sesama yang membutuhkan. Berikan sedekah, infak, dan zakat, saling tolong-menolong sesama. Sebarkan ilmu dan kesempatan. Jangan takut berbagi ilmu dan jangan menyerah terhadap berbagai rintangan. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Pembiayaan secara syariah memiliki berbagai keunggulan daripada pembiayaan konvensional, yaitu tidak ada penggunaan bunga, akad yang transparan dan halal. Dengan menggunakan pembiayaan institusi syariah, berarti memperkuat administrasi, laporan keuangan, skema bisnis dan dengan benar dan terstruktur, cash flow yang sehat, kebutuhan funding, target penjualan, bridging financing yang dibutuhkan, terbuka dalam informasi, info aset usaha, info kolateral, tata kelola perusahaan, izin lokasi, sertifikasi halal, pajak, ekspor, impor. Peluang usaha syariah yang lagi tren: halal lifestyle, makanan dan minuman halal, online marketplace, Muslim fashion, sharing ekonomi, industri haji dan umroh, finansial teknologi, penyaluran dana sosial keagamaan, Muslim friendly tourism, pendidikan dan pesantren, serta kosmetik halal.